Plato merupakan seorang ilmuwan besar dan filsuf yang dua karya konsepnya menjadi rujukan dunia. Konsep yang pertama adalah konsep negara republik, dan konsepnya yang kedua adalah tentang unsur pembentukan alam yang meliputi 4 unsur, yaitu air, api, tanah, dan udara. Selain dua konsep tersebut, ada peninggalan dari Plato lainnya yang sangat terkenal tapi kontroversial, yaitu sebuah kisah tentang kerajaan Atlantis yang dicurahkan dalam dialog Timaeus and Critias. Setelah berulang kali membaca serta memahami karya Plato tentang Timaeus and Critias, ternyata hasilnya cukup lumayan sulit. Selain karena bahasa Inggrisnya berbeda, rangkaian ceritanya pun cukup rumit, sehingga butuh waktu dan beberapa kali hingga puluhan kali untuk mengulang membacanya. Naskah ini juga telah mengalami beberapa kali perubahan terjemahan dari naskah asli sampai ke versi Inggris. Sebagai seorang geologis, tentu saja Dr. Dhani Hilman Natawijaya beserta tim Katastropik Purba mempunyai pandangan berbeda dalam mengulas beberapa uraian Plato mengenai Atlantis. Beberapa dekade terakhir, Dr. Hilman menulis buku berjudul Plato Tidak Bohong yang mencoba mengulas naskah Plato, Timaeus and Critias secara objektif, teliti, tanpa banyak interpretasi subjektif dan berbagai macam embel-embel. Ada sebagian kecil orang yang mengira bahwa Atlantis hanyalah ada dalam imajinasi Plato saja, sebagai negeri yang ideal dan diuraikan dalam buku Republiknya. Pandangan seperti ini sangat sembrono dan sama sekali tak berdasar. Sama artinya dengan mengatakan bahwa Plato berbohong. Bagaimana mungkin Plato berbohong tanpa dilandasi dengan alasan yang kuat? Untuk benar-benar memahami Atlantis, Anda harus mempelajari sumber aslinya, bukan hanya sekedar membaca pembahasan Atlantis dari berbagai buku sumber, termasuk karya Santos. Anda jangan terkejut jika hampir semua kontroversi Atlantis akan terjawab dalam dua dialog Plato tersebut. Dalam dialog Plato tersebut terungkap bahwa kisah Atlantis berdasarkan fakta, bukan imajinasi. Dan sudah dapat pengakuan kebenarannya dari seorang legislator dari Yunani yang sangat disegani dan bijak bernama Solon, yang hidup 150 tahun sebelum zaman Plato. Solon mendapatkan naskah tersebut pada waktu berkunjung ke kota Sais di Mesir dari beberapa pendeta tinggi di Mesir. Sumber aslinya merupakan sebuah prasasti dalam huruf sangat kuno yang diterjemahkan oleh para pendeta ke dalam bahasa Mesir pada waktu itu. Kemudian naskah itu diterjemahkan lagi oleh Solon ke dalam bahasa Yunani, dan kemudian terjemahan tersebut diberikan kepada sahabatnya Dropedes yang merupakan kakek buyut Plato. Selanjutnya, naskah asli terjemahan Solon tersebut pindah ke tangan Critias yang merupakan kakek Plato, dan kemudian diserahkan ke Plato yang selanjutnya dipelajari Plato sejak kecil. Negeri Atlantis yang dikagumi Plato dalam Timaeus dan Critias tidak sama dengan negeri republiknya Plato, bahkan merupakan kebalikannya. Negeri republik ideal Plato mungkin lebih mengarah ke Athena Purba yang dalam dialog Timaeus dijelaskan memiliki sistem konstitusi yang luar biasa. Sebaliknya, Atlantis merupakan sebuah negeri dengan sistem kerajaan yang diperintah oleh kekuasaan dari para rajanya. Timaeus and Critias tidak hanya berkisah tentang Atlantis, akan tetapi mungkin pada awal kisahnya malah cenderung bercerita tentang pasukan Athena kuno yang telah memenangkan perang melawan pasukan Atlantis di wilayah Mediterania.
Raja Atlantis dengan pasukan tempur maritim Atlantis datang menyeberangi Samudra Atlantik untuk menjajah seluruh wilayah Eropa dan Afrika. Sudah banyak wilayah Eropa dan Afrika yang sudah ditaklukkan. Akan tetapi, pasukan gabungan dari negara-negara Yunani yang dikomandoi oleh Athena tetap berperang dengan gagah berani melawan pasukan Atlantis. Pasukan Athena menang pada akhirnya, sehingga wilayah yang telah takluk pada Atlantis menjadi bebas merdeka, khususnya Mesir. Para pendeta tinggi Mesir memberikan hadiah naskah kuno tersebut kepada Solon sebagai hadiah penghargaan kepada para jasa pahlawan Athena yang dulu pernah melepaskan Mesir dari cengkraman kekuasaan Atlantis. Jadi, dialog Plato tidak hanya sekedar bercerita mengenai Atlantis, namun juga mengenai kebesaran Athena purba. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud Athena oleh Plato bukanlah Athena yang dikenal masyarakat sekarang, namun sebuah peradaban kuno yang dijadikan leluhur bangsa Athena dan juga Mesir yang sudah tak dikenal lagi. Plato menguraikan lebih jauh lagi tentang suatu kearifan yang luar biasa, bahwa peradaban manusia dulu sebenarnya sudah banyak yang lebih maju, namun selalu diterjang oleh bencana katastrofik yang terjadi berulang kali pada periode yang sangat lama sehingga musnah tak berbekas. Contohnya dikatakan oleh Plato bahwa dulu pada zaman Atlantis atau Athena purba, manusia lebih bisa melintasi Samudra Atlantik. Namun pada zaman Plato sudah tidak bisa melintasinya. Jawabannya karena para ilmuwan dan teknokrat masa purba yang menetap di perkotaan mati karena bencana. Yang tersisa hidup hanyalah golongan yang berpendidikan rendah seperti para petani dan peternak yang hidup di pedesaan. Selain itu, tidak terlalu banyak catatan tertulis tentang tradisi dan iptek yang telah dicapai pada masa purba, sehingga generasi berikutnya harus kembali belajar dari awal dan tidak pernah tahu apa yang pernah ada di masa silam. Itu jugalah yang menyebabkan kenapa orang tidak paham tentang kisah Atlantis dan Athena purba. Plato kemudian mengatakan bahwa generasinya atau yang akan datang pun bisa mengalami nasib yang sama. Lalu, di mana lokasi negeri Atlantis? Lokasi Atlantis jelas bukan di sekitar kawasan Laut Tengah atau Mediterania, yaitu Eropa, Asia khususnya Turki, dan Mesir, Afrika Utara. Seluruh kandidat Atlantis yang diusung dari wilayah Mediterania ini, termasuk cerita Minoan, Siprus, dan lain sebagainya, tidak ada yang cocok dengan deskripsi dalam dialog Plato kecuali sebagian kecil saja. Selain itu, sangat jelas dikatakan bahwa Raja Atlantis dan pasukan maritimnya datang dari Samudra Atlantik untuk menyerbu Eropa dan Asia. Tidak mungkin Atlantis berasal dari kawasan ini. Bisa jadi pasukan maritim Atlantis besar kemungkinan masuk melewati Selat Gibraltar terus menuju ke Laut Tengah. Pada zaman Plato, bangsa Eropa tidak ada yang mampu berlayar melintasi Samudra Atlantik, sehingga tidak ada yang tahu sampai mana batas Samudra Atlantik dan kondisi di seberang sana. Mungkinkah daratan Atlantis itu lokasinya berada di Samudra Atlantik menurut pengertian zaman sekarang? Tentu saja, tafsiran seperti ini merupakan tafsiran yang salah kaprah. Sebutan atau istilah dan nama pada zaman dulu belum tentu sama arti dan maknanya dengan zaman sekarang. Santos membutuhkan satu bab dalam bukunya untuk menjelaskan bahwa yang disebut dengan Samudra Atlantik oleh bangsa Eropa pada zaman Plato merupakan samudra yang mengelilingi seluruh dunia. Kemudian Santos menjelaskan berbagai peta dan naskah kuno yang menunjukkan bahwa tidak ada pembagian Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia seperti zaman sekarang. Sebuah kejadian menarik dalam sejarah adalah mengenai bagaimana Christopher Columbus yang melintasi Samudra Atlantik dari Eropa atau Mediterania
untuk mencari The East Indies yang katanya adalah suatu agenda senyap dari kerajaan Inggris untuk menemukan tanah surga Atlantis. Akan tetapi Columbus malah nyasar dan terdampar di benua Amerika. Ini artinya hingga zaman Columbus, bangsa Eropa tidak mengetahui tentang adanya benua Amerika. Mereka mengira hanya dengan melintasi Samudra Atlantik, maka mereka akan sampai ke The East Indies tersebut. Itulah sebabnya kenapa Columbus menyebut penduduk original Amerika sebagai Indian, karena ketidaktahuan Columbus sendiri. Jadi, mencari Atlantis hanya di Samudra Atlantik pada zaman sekarang adalah sebuah kesalahan besar. Apalagi hingga ngotot dengan menciptakan hipotesa konyol mengenai benua hilang di tengah Samudra Atlantik, yang tentu saja dari sudut pandang ilmu geologi adalah sesuatu yang tak masuk di akal. Untuk mendalami serta mencari titik lokasi Atlantis yang sesungguhnya, kita mesti memahami ciri-ciri kondisi alamnya yang dijelaskan dengan sangat rinci dalam dialog Timus dan Critias. Kami akan mencoba membantu menguraikannya sebagai berikut. 1. Negeri Atlantis merupakan suatu dataran atau pulau yang berada di seberang Samudra Atlantik dari Eropa bagian barat. Daratan tersebut letaknya berada di muka berbagai selat yang disebut sebagai pilar Herakles. Luas daratan ini lebih besar dari Libya dan Turki pada masa itu. Kawasan di antara selat-selat Herakles tersebut hanya terdapat laut dangkal dan pelabuhan yang hanya bisa diakses melalui kanal yang tidak luas. Namun yang di luar selat merupakan lautan luas yang pada ujungnya berbatasan dengan benua tak bertepi. 2. Daratan atau pulau yang dimaksud pada poin 1 sesungguhnya merupakan sebuah semenanjung besar atau panjang yang mengarah ke arah lautan dari bagian pinggir sebuah benua. Lautan dalam ini mengelilingi semenanjung besar tersebut. 3. Di tengah daratan Atlantis terdapat kawasan dataran luas yang terindah di dunia dan tidak ada yang bisa mengalahkan kesuburan alamnya. Bentuk dataran Atlantis terbentuk persegi panjang dan sangat rata dengan ukuran panjang 555 km dan lebar 370 km. Tanah datar Atlantis dipagari oleh kawasan pegunungan dengan gunung-gunung yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan sangat indah. Dari kawasan pegunungan tersebut mengalirlah air dari berbagai sungai menuju ke arah dataran Atlantis. Semua aliran sungai tersebut kemudian bersatu untuk masuk ke kawasan kota metropolis Atlantis yang berdiri di atas wilayah dataran yang sangat rata, dan kemudian induk sungai tersebut mengalir ke laut. 4. Tanah dari negeri Atlantis sangat subur dan terbaik di dunia, yang menghasilkan berbagai buah yang sangat berlimpah dan banyak sekali macamnya, termasuk jenis buah yang bisa diminum airnya, kulit luarnya keras, bisa juga dimakan dagingnya yang biasa disebut kelapa. Tanah pertanian Atlantis tidak pernah kekurangan air karena memanfaatkan air hujan pada waktu musim hujan, serta berbagai kanal irigasi air dari berbagai aliran sungai pada musim kemarau. Hasil pertanian ini bisa dipanen 2 hingga 3 kali dalam setahun. 5. Selain dari pertanian, banyak juga tumbuh berbagai pohon besar tinggi menjulang yang bisa menambah keindahan alam. Di samping itu juga bisa menghasilkan berbagai macam kayu sebagai bahan furniture dan bangunan. 6. Tanah daratan Atlantis merupakan sumber dari segala macam wangi-wangian yang bersumber dari berbagai akar tanaman herbal dan konsentrat minyak wangi atau macam-macam kayu yang didestilasi dari berbagai macam buah dan bunga. 7. Negeri Atlantis dihuni oleh fauna yang luar biasa banyak populasinya dan ragamnya, seperti populasi gajah yang sangat banyak dan berbagai jenis binatang yang menghuni kawasan danau, rawa, sungai, dan juga yang hidup di wilayah pegunungan dan dataran baik yang liar maupun yang dipelihara.
Pada perairan Atlantis terdapat berbagai macam ikan lumba-lumba yang digambarkan sangat akrab dengan penduduk Atlantis. 8. Tanah Atlantis juga sangat kaya dengan sumber daya mineral dan logam. Terdapat banyak beraneka ragam bebatuan bermacam warna yang digunakan untuk membuat bangunan istana dan kuil. Daratan Atlantis juga sumber kekayaan emas, perak, tembaga, dan ori calcium yang merupakan logam mulia sejenis campuran emas, tembaga yang bercahaya merah. Semua bahan dasar logam ini sudah ditambang serta dimanfaatkan untuk banyak keperluan, termasuk pula untuk bahan hiasan dan patung, termasuk sebagai bahan lapisan dinding dan lantai bangunan. 9. Tanah Atlantis memiliki banyak sumber mata air, baik panas maupun dingin, yang dijadikan pancuran di dalam berbagai gedung untuk lokasi bersantai dan mandi yang dihiasi dengan berbagai tanaman di sekitarnya. Peradaban Atlantis digambarkan sangat maju. Dengan berbagai dukungan sumber daya alam yang melimpah ruah, Atlantis mampu membuat bermacam kuil atau candi, tempat ibadah, istana, dan pelabuhan. Kemampuan yang sangat menonjol, utamanya dalam membangun berbagai kanal besar di seluruh penjuru negerinya. Di sekitar keliling dataran Atlantis dibuat kanal besar dengan lebar satu stadia, yaitu sekitar 185 meter dan dalamnya sekitar 35 meter, sehingga membentuk lingkaran konsentris sepanjang 1000 stadia atau 1850 kilometer. Selanjutnya dibuat juga jaringan berbagai kanal selebar 35 meter dari daerah hulu sungai, dari pegunungan hingga ke dataran, terus hingga ke kota untuk membawa bermacam hasil dari hutan dan pertanian. Jarak antara jaringan kanal adalah 100 stadia yang saling terhubung satu sama lain. Wilayah hulu sungai di pegunungan ditempati oleh para pengolah tanah pertanian dan peternakan yang kaya raya. Mereka menjadi supplier berbagai kebutuhan pangan untuk seluruh penduduk negeri. Ringkasannya, uraian alam negeri Atlantis ini mengindikasikan ciri-ciri alam tropis yang sangat subur serta memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa, termasuk keanekaragaman flora fauna, pertanian, hasil hutan, dan pertambangan logam. Daratan Atlantis bukanlah pulau terpisah, namun sebuah anjungan besar dari sebuah benua, di mana di poros tengah merupakan dataran rendah yang luas serta landai dengan dikelilingi oleh jalur pegunungan dengan gunung-gunung api aktif. Selanjutnya, geografis Atlantis juga bercirikan oleh dataran besar aluvial landai yang berdimensi 555 kali 370 km berada di tengah daratan, dialiri sungai yang sangat luas yang sumbernya berasal dari pegunungan yang mengelilinginya. Sumber daya alam yang luar biasa itu dimanfaatkan untuk membangun sebuah negeri kelautan yang besar dan elok dan sangat tinggi sistem peradabannya. Jadi bukan hal yang mustahil jika sisa-sisa peradaban Atlantis ini ditemukan di hampir seluruh dunia, termasuk wilayah benua Amerika, Asia, dan Afrika. Pada era zaman Atlantis, sebelum 11.600 tahun yang lalu, pada waktu dunia masih berada dalam zaman es, disebutkan bahwa negeri di wilayah tropis ini jauh lebih subur dan nyaman dibandingkan era zaman Solon dan Plato masih hidup. Karena iklimnya berbeda, temperaturnya beberapa derajat lebih dingin. Pada zaman es, wilayah ini merupakan wilayah yang terkaya, terindah, dan ternyaman di muka bumi, seperti yang digambarkan oleh dialog Plato. Namun, sudah mengalami degradasi akibat erosi, sedimentasi, dan sebagainya. Kemudian, dikatakan juga bahwa pada masa kejayaan Atlantis, rakyat negeri Atlantis sangat patuh pada aturan, taat beribadah, serta sangat menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan tidak serakah oleh keduniawian meskipun berlimpah harta dan emas permata. Akan tetapi, pada akhirnya mereka lupa diri, kemudian berambisi tinggi ingin menaklukkan siapa saja di seluruh dunia.
sampai akhirnya tidak lama setelah kalah perang melawan Athena Purba, yaitu sekitar 11.600 tahun yang lalu, negeri Atlantis musnah oleh bencana katastrofi. Peristiwa bencana ini diawali dengan hujan yang sangat lebat mengguyur negeri Atlantis selama 1 malam. Setelah itu, datanglah bencana gempa bumi yang sangat mega dahsyat. Kemudian diikuti oleh banjir besar yang hempaskan gelombangnya menginduksi daratan sampai jauh ke dalam dan memusnahkan negeri Atlantis hanya dalam sehari semalam. Dikatakan bahwa negeri Atlantis seperti hilang tenggelam jauh ke dalam di bawah laut. Dan setelah itu, laut di sekitar negeri Atlantis yang tenggelam menjadi sukar untuk dilewati karena banyak tumpukan lumpur. Perlu juga dikaji bahwa ekspresi negeri Atlantis tenggelam dalam sehari semalam tidak mesti diinterpretasikan secara literal. Perlu diingat bahwa setelah bencana tsunami di Aceh tahun 2004, banyak orang sering mengekspresikan bahwa kota Banda Aceh tenggelam oleh tsunami. Memang tidak salah Banda Aceh tenggelam seketika diterjang gelombang tsunami, namun air laut surut lagi. Akan tetapi tanah Banda Aceh turun sampai setengah meter, dampak dari tektonik subsiden, sehingga posisi pantainya tetap di bawah air. Banda Aceh juga dipenuhi oleh lumpur serta bermacam sampah yang dibawa oleh air. Jadi, deskripsi situasi kondisi Banda Aceh setelah tsunami sedikit ada kemiripan dengan deskripsi kondisi negeri Atlantis karena setelah gempa dan banjir tersebut, yaitu dikatakan tenggelam dan penuh lumpur yang dalam. Kondisi ini yang dimaksud adalah bagian dataran rendahnya saja di mana kota metropolis Atlantis berada. Pada zaman Solon, yaitu 600 Masehi, negeri Atlantis memang sudah benar-benar tenggelam di bawah laut. Namun, tenggelamnya dataran Atlantis di bawah laut tidak terjadi dalam sehari semalam karena bencana banjir besar yang terjadi pada 11.600 tahun yang lalu, melainkan melalui sebuah proses alam yang perlahan dan sangat lama. Hal ini digambarkan dalam dialog Plato dengan menggambarkan terjadinya proses erosi dan sedimentasi secara perlahan-lahan selama ribuan tahun, sehingga terjadi akumulasi tebal yang menutupi apapun yang di bawahnya, dan dibarengi dengan itu air laut terus naik, atau bisa juga diekspresikan dengan tanahnya yang terus turun, sehingga pulau besar Atlantis seperti hilang dari pandangan, namun masih menyisakan tulang-tulang daratan wilayah pegunungan yang masih terlihat di atas muka laut berbentuk pulau-pulau yang lebih kecil.